Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu di MSA TV, dalam program kajian subuh online bersama Ma'had Sharaful Haramain. Dan salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, juga tabi'in, dan tak lupa juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dalam kajian kitab Shalahul Ummah fi Ulumil Himmah, dan sudah banyak sekali topik-topik yang kita bahas dan juga berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan hidup kita dan menggapai cita-cita kita. Di antara topik-topik itu diantaranya adalah bagaimana cara menggapai cita-cita yang tinggi. Kemudian juga topik tentang jangan ridho dengan kelemahan diri, sabar adalah kunci pertolongan, dan melawan hawa nafsu tidak mungkin lepas dari fitnah. Nah, itulah sederet di antara judul-judul atau topik-topik yang kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Para sahabat MSA TV bisa mengulang kembali, memurajaah kembali kajian atau topik-topik tersebut di channel MSA TV, di playlist yang sudah kita siapkan dalam satu playlist masing-masing kitab kajian. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sudah ditemani oleh guru kita semua, yaitu Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Beliau adalah Khadim Ma'had Wakaf Sharaful Haramain yang akan membahas kembali, meneruskan kajian kita di kitab Shalahul Ummah fi Ulumil Himmah. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bi khairin. Wa antum? Ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, kira-kira topik kita pagi ini apa? Kita akan membahas tentang hayatul iradah wal himmah. Jadi bagaimana iradah dan himmah itu bisa dikatakan hidup atau mati. Ini kaitannya dengan hidup dan matinya hati. Yang insya Allah kita akan bahas pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang pertama setelah Syawal kita membahas tentang istiqomah di dalam ketinggian himmah atau himmah yang tinggi. Nah, hari ini kita akan membahas pembahasan yang juga tidak kalah penting, yaitu karena himmah ini terkait dengan hati. Dan himmah yang tinggi itu ada pada hidupnya hati, atau sebaliknya himmah yang rendah ada pada matinya hati. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pagi hari. Baik, Masya Allah. Sahabat MSA TV, ini topik yang menarik sekali. Sekaligus kita bisa mengukur ketika kita melihat himmah kita rendah, jangan-jangan hati kita mati. Atau ketika kita himmah tinggi, apa juga kondisi hati kita hidup. Jadi kita berkaitan dengan hidup matinya hati kita. Baik, kita mulai kajian kita agar mendapatkan berkah. Kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sahabat MSA TV, siapkan catatannya, kemudian dalam kondisi berwudu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kajian ini. Tanpa panjang kalam, kepada Kiai Hafiz Abdurrahman, falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا أعوذ بك أن أذل وذل الذل والذل أو أظلم أو أظلم أو أجل يجزى عليه. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan pada bulan Syawal atau pasca Ramadan, kita membahas tentang bagaimana istiqomah di dalam mempertahankan himmah yang tinggi. Maka hari ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya kekuatan himmah kita atau kelemahan himmah kita ini bisa tetap ya himmah yang tinggi tadi itu kita jaga dengan tingginya atau dengan apa yang ada di dalam irodah hati kita, kehendak hati kita dengan cara bagaimana selalu menghidupkan hati kita. Maka pembahasan pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menghidupkan hati kita supaya hati kita senantiasa memiliki himmah yang tinggi. Nah, kali ini penulis kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah yang ditulis oleh Said Husain Affani mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau biasanya yang kita kutip adalah kitabnya Ibnul Jauzi. Jadi ini ada dua nama, ada Ibnul Jauzi, Al-Hafidh Ibnul Jauzi, dan ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua ulama yang berbeda, sama-sama ulama hebat. Ya. Yang satu ulama asalnya dari Irak, ya, Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini beliau tinggal di Baghdad. Kalau Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ulama Syam. Ya. Dan beliau yang terakhir ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, di dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang maratibul hayat, jadi atau martabatul hayat atau tingkatan kehidupan. Di dalam kitabnya yang luar biasa, yaitu kitab Madarij. Madarij itu adalah tangga as-salikin, orang-orang yang melakukan perjalanan suluk yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pembahasan al-martabah as-sadisah, di situ disebutkan pembahasan tentang hayatul irada wal himmah, yaitu hidupnya kehendak dan himmah. Di sini disebutkan wada'ful iradati wa talab min da'fi hayatil qalbi. Jadi ketika iradah dan kehendak atau tuntutan hati kita itu lemah, maka itu juga menunjukkan bahwa kehidupan hati kita itu juga lemah. Jadi kalau kita kehendak hati kita untuk melakukan kebaikan itu turun atau rendah, itu berarti hati kita menunjukkan kehidupannya yang rendah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi oleh karena itu ketika kita sedang futur atau malas, ketika kita sedang katakanlah tidak ingin melakukan hal-hal yang baik, itu harus kita waspadai bahwa itu indikasi hati kita kehidupannya sedang mengalami penurunan bahkan kelemahan tadi. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kullama kana al-qalbu atamahaya. Jadi kalau hati itu hidupnya sempurna, artinya hati itu kan kehidupan hati itu artinya bahwa hati itu, jadi istilah hidupnya hati itu maksudnya istilah istilah majas, ya, istilah majas yang karena hati ini kan sebenarnya dia kalau orang menggambarkan
Bagaimana hati itu hidup? Kan tidak tampak seperti manusia. Tetapi itu bahasa majas yang digunakan untuk menggambarkan bahwa ketika hati hidup, itu berarti hati itu punya kehendak pada kebaikan. Ya, sebaliknya ketika hati itu mati, maka hati itu tidak peduli dengan kebaikan. Dia cenderung kepada keburukan. Itu yang dimaksud dengan hayatul qalb wa mautuh. Jadi karena itu ada orang yang hidup tetapi dia seperti mayit, kata para ulama. Orang yang hidup tetapi dia seperti mayit. Apa yang menyebabkan orang hidup tapi dia seperti mayit? Kalau mayit disebabkan karena hatinya mati. Karena hatinya mati, maka ya dia tidak ada ubahnya seperti sampah. Wujuduhu ka'adamihi. Ada sama dengan tidak adanya. Karena itu tadi, yang menentukan hidup seseorang itu berharga dan tidaknya itu adalah hayatul qalb, yaitu hidupnya hati tadi. Masya Allah. Nah ini yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kullama kana al-qalbu atama haya. Jadi kalau hati itu kehidupannya sempurna, apa kata beliau? Kanat himmatuhu a'la, maka himmahnya hati itu sangat tinggi. Jadi ini mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Jadi kalau kita itu himmah yang rendah, itu pasti hati kita mengalami hayat dan tidaknya tadi itu mengalami apa namanya penurunan ya atau kelemahan. Makanya harus kita evaluasi. Kalau himmahnya rendah berarti kehidupan hati kita sedang turun atau menurun. Nah ini catatan penting ya. Nah karena itu bagaimana caranya supaya himmah kita tinggi? Maka caranya hatinya tadi itu harus dijaga supaya tetap hidup. Hayatul qalbnya tadi hidup. Terus dijaga. Nah nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya hati kita itu tetap hidup dan kehidupannya itu bersih. Nah, ini. Jadi supaya himmahnya tinggi. Maka orang yang punya himmah tinggi itu ya, orang yang punya himmah yang tinggi itu sudah pasti hatinya hidup. Semakin sempurna kehidupan hatinya tadi, maka semakin sempurna ketinggian himmah. Nah, ini. Oleh karena itu beliau katakan tadi wa kullama kana al-qalbu atama hayatin kanat himmatuhu a'la ya wa iradatuhu wa mahabbatuhu aqwa. Jadi himmahnya tinggi, kemudian iradah kehendaknya dan mahabbah itu juga aqwa. Ya mahabbah kepada kebaikan, cinta dia kepada Allah, ya, cinta dia kepada Rasulullah, cinta dia kepada Islam, itu aqwa. Jadi kalau ada orang yang benci kepada Islam, ada orang yang tadi ya benci kepada Nabi, benci kepada warisan Rasulullah, itu hampir pasti hatinya mati. Hampir pasti hatinya mati. Kita harus hati-hati. Fa innal irada wal mahabbah tatba'u syu'ur bil murad al mahbub. Karena irada dan mahabbah itu mengikuti perasaan. Perasaan kepada kehendak yang dicintai. Jadi kalau kita itu mencintai Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mencintai Islam, maka iradah dan mahabbah kita akan mengikuti itu. Ya, jadi orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai Islam, pasti dia akan mengorbankan kehendak pribadinya. Dia akan mengorbankan cinta pribadinya. Dan kehendak serta cintanya itu dia berikan kepada apa yang dicintainya, yaitu Allah, Rasul, dan agamanya. Makanya saya pernah sampaikan, ya orang Islam itu harusnya waktunya, kemudian umurnya, hartanya, bahkan darahnya tidak boleh diberikan kepada yang lain kecuali kepada Allah, kecuali kepada Rasulullah, kecuali kepada Islam. Itu orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu punya waktu, dia punya umur, dia punya harta, dia punya darah, ya digunakan untuk yang lain, membela selain Allah, membela selain Rasulullah, membela selain Islam, maka itu semuanya sia-sia. Ya, semuanya itu sia-sia. Nah ini karena tadi diungkapkan fa innal irada wal mahabbah tatba'u syu'ur bil murad al mahbub. Ya. Karena irada dan mahabbah itu mengikuti perasaan pada kehendak yang dicintai. Ya. Jadi subhanallah, makanya dulu coba kita perhatikan bagaimana
Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta ilaihi, ya, min malihi min malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai ketimbang hartanya, ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, dan ketimbang semua orang. Kata Nabi. Suatu ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, aku lebih mencintaimu ketimbang hartaku, ketimbang orang tuaku, ketimbang anakku, ketimbang semua orang, kecuali terhadap diriku sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Belum cukup, wahai Umar. Sampai engkau menempatkan aku lebih kamu cintai ketimbang mencintai dirimu sendiri. Sejak saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saksikanlah. Sejak saat ini engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Lihat, para pemirsa Nasihat TV yang dimuliakan oleh Allah, ketika perang Uhud, ya, kita melihat bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW untuk menjadi perisai bagi Nabi SAW. Itu menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan tadi itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sekali lagi, fa innal irada wal mahabbah tatba'u syu'ur bil murad al mahbub. Jadi irada dan mahabbah itu mengikuti perasaan kepada apa yang pada kehendak apa yang dicintai. Wa salamatul qalbi minal afat allati tahulu baina wa baina talabil irada. Nah, selamatnya hati dari penyakit itu, jadi hati kita itu akan selamat dari penyakit yang allati tahulu bainahu, yang menghalangi antara dia tadi itu, jadi antara hati tadi itu wa baina talabihi wa iradatihi. Jadi kalau hatinya itu selamat, hatinya itu sehat, bukan sakit, maka hati yang sehat dari penyakit itu akan menghalangi, ya, antara orang tadi itu, apa istilahnya itu, penyakit, ya, maaf penyakit tadi itu yang menghalangi hati yang sehat tadi itu dari apa yang diinginkan. Nah, maka selamatnya hati dari penyakit yang bisa menghalangi dari apa yang diinginkan tadi itu juga penting, harus kita jaga. Fadha'fu talabi wa futurul himmah. Jadi lemahnya tuntutan atau kehendak serta futurul himmah. Jadi bagaimana himmah yang futur itu sebenarnya kalau kita membayangkan tuh mudahnya begini. Jadi kita pernah melihat air kan, air keruh. Nah, air itu biasanya ada yang mengendap. Nah, endapan air di bawah itu namanya futur. Nah, itu kalau kita memahami kata futur dalam bahasa Arab itu. Jadi futur itu seperti tadi endapan air. Nah, semangat yang sedang futur itu kayak begitu. Ya, jadi seperti endapan yang tiba tadi diturut. Nah, itu namanya futur. Nah, oleh karena itu futurul himmah. Jadi himmah yang sedang drop tadi. Ya, himmah yang sedang anjlok tadi. Ya, begitu juga dha'fut talab. Ya, tuntutan atau kehendak yang lemah tadi. Imma min nuqsani syu'ur wal ihsas, ada kalanya atau boleh jadi itu karena perasaan dan kepekaan terhadap apa namanya kebaikan yang tadi atau terkait dengan kehidupan hati tadi itu yang berkurang. Wa imma min wujudil afat al mud'ifa lil haya, atau boleh jadi karena adanya penyakit yang bisa melemahkan kehidupan hati tadi. Nah, oleh karena itu faquwatus syu'ur wa quwwatul iradah. Jadi kalau kita punya perasaan untuk melakukan ketaatan, kita punya kehendak untuk melakukan kebaikan, itu jangan ditunda. Nah, itu juga kuncinya. Ya, jadi misalnya kita pengen melakukan kebaikan, jangan ditunda, lakukan segera. Karena menunda kebaikan itu berarti menjadikan perasaan kita yang sudah condong tadi itu jadi delay.
Ya, jadi delay. Nah, ketika delay itu belum tentu nanti pengen baik lagi. Nah, makanya di sini disebutkan fakuatus syu'ur wa kuwatul iradah dalilun ala kuwatil hayat, menjadi dalil bagi kekuatan hidupnya hati tadi. Nah, tadi rumusnya, jadi kalau kita sudah punya keinginan untuk melakukan kebaikan, segera, jangan ditunda. Jadi menunda itu mengindikasikan tadi. Karena begitu kita tunda berarti ada delay, begitu kita ada delay atau ada jeda, maka apa yang harusnya hati tadi itu bisa dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi, turun lagi. Karena sekali lagi memanage hati itu paling susah. Ya, jadi memanage hati ini paling susah. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa kekuatan perasaan dan kekuatan iradah itu atau kehendak tadi itu menjadi bukti bahwa hati kita hidupnya itu kuat. Wa dha'fuhuma, begitu juga lemahnya perasaan dan iradah tadi, dalilun ala dha'fiha, itu juga menunjukkan bukti lemahnya hati kita, lemahnya hidupnya hati kita. Nah, ini poin penting ya, yang menjadi catatan kita. Wa kama anna ulwal himmah wa sidqal iradah. Jadi kalau himmah kita itu tinggi, kemudian kehendak kita itu benar, wa talab, begitu juga tuntutan kita benar, itu min kamalil haya. Itu adalah merupakan ciri ya, kehidupan hati kita yang sempurna. Makanya himmah yang tinggi, kemudian sidqul iradah. Jadi kita. Nah, sidqul iradah itu begini. Ya, jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, jadi kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Maka pilihan itu harus kita kadang karena ada begini, maka sidqul iradah itu ditentukan oleh motivasi apa mendorong kita. Maka di sini pentingnya di dalam melakukan amal kita punya kuwah roh ya, kekuatan roh. Motivasi kita begini ini karena Allah. Motivasi kita begini ini karena perintah Allah. Kita ibtigha wajillah. Betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sidqul iradah. Ya, supaya kita memiliki iradah yang benar. Nah, sidqul iradah itu juga salah satu indikasi ulul himmah, himmah yang tinggi. Ulul himmah dan sidqul iradah, himmah yang tinggi dan iradah yang benar tadi itu menjadi tanda kamalil haya, menjadi tanda bahwa kehidupan hati kita itu sempurna. Jadi caranya untuk mengetahui hati kita ini sempurna atau tidak hidupnya, atau kehidupan hati kita ini sempurna atau tidak, lihatlah apakah iradahnya itu benar. Jadi dia itu mau apa yang dia cari itu benar enggak? Keinginan dia itu apa? Lillah atau riya misalnya. Itu menunjukkan sidqil iradah atau kidbil iradah. Apakah iradahnya itu benar ataukah iradahnya itu bohong. Ya kan? Termasuk uli himmah atau dana'ah, yang menunjukkan kerendahan atau ketinggian. Fahuwa sababun ila khusuli akmalil haya wa atyabiha. Jadi kalau himmahnya itu benar, kalau himmahnya itu tinggi, kehendaknya benar dan tolabnya tadi itu juga benar dan itu merupakan kamalul haya, maka itu juga merupakan sebab ila khusuli akmalil haya wa atyabiha. Jadi sebab didapatkannya kehidupan hati yang sempurna dan kehidupan hati yang baik. Fa'inal hayat tayyibah. Jadi kehidupan hati yang baik itu innama tunalu bil himmah al aliyah. Itu hanya didapatkan dengan himmah yang tinggi. Wal mahabbah as-shadiqah. Serta cinta yang benar. Cinta yang benar kepada apa? Kepada Allah. Cinta yang benar kepada Rasulullah. Cinta yang benar kepada risalahnya. Ini al-mahabbah as-shadiqah wal irada al-khalisah. Serta kehendak yang tulus. Fa'ala qadri dalika. Berdasarkan kadar semuanya itu. Takunul hayat tayyibah. Maka kehidupan yang tayyib, kehidupan hati yang baik. Begitu juga. Nah, kehidupan hati yang baik ini akan berpengaruh kepada kehidupan jasad. Ya, jadi orang itu husnudzon, orang itu suudzon, orang itu hasad. Itu semua berangkat dari apa hati. Orang itu melakukan amal, dia tidak peduli orang lain. Ikhlas.
Itu semuanya dari mana? Dari hati. Itu terkait dengan hayatul qalb, terkait dengan hidupnya hati tadi. Nah, kapan kehidupan yang thayyibah seperti tadi didapatkan? Ketika dia memiliki himmah yang tinggi. Dan ketika dia memiliki mahabbah yang sadiqah. Jadi kehidupan yang thayyib seperti itu, ya hatinya, kemudian jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya, itu akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah tadi, yang baik tadi. Kalau himmahnya tinggi, kalau mahabbahnya benar, ya, kemudian iradahnya tadi, kehendaknya khalisah murni. Subhanallah. Ya. Ini. Fa'ala qadri dzalika takunul hayat thayyibah. Jadi dengan berdasarkan kadar semuanya itu, maka kehidupan yang baik tadi itu akan didapatkan. Nah, begitu juga wa khassun nas hayatan akhassuhum himmatan. Jadi kalau orang itu himmahnya, jadi orang itu kalau himmahnya rendah atau orang itu kalau himmahnya jelek tadi itu juga sama. Berarti kehidupan hatinya tadi itu jelek, maksudnya dipenuhi dengan hasad, dengki, iri, ya suudzon. Nah, orang seperti itu pasti himmahnya rendah. Jadi makanya saya juga ingin sampaikan kepada para pengemban dakwah. Jadi kalau ada orang yang hasad kepada kita, biarkan saja. Ya, orang yang hasad pada dakwah ya kepada kita, biarkan saja. Enggak usah dilayani. Kenapa? Itu tadi disebutkan akhassun nas hayatan, akhassun himatan. Karena mereka itu hidup hatinya itu rendah. Hidup hatinya itu seperti sampah. Dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan hasad, dipenuhi dengan suudzon. Orang-orang seperti ini, itu himmahnya pasti rendah. Makanya kemudian ada istilah buzzer RP, buzzer receh, buzzer murahan. Itu karena memang tadi hidup hatinya itu ya seperti hatinya mereka ini seperti sampah, ya murahan. Jadi orang-orang yang membenci dakwah, orang-orang yang hasad, orang-orang itu hampir bisa dipastikan hatinya itu isinya tadi sampah atau boleh dikatakan hatinya itu mati. Nah, kalau orang ini hatinya seperti sampah tadi atau mati tadi itu berarti himmahnya juga himmah yang sampah, murahan. Jadi orang yang punya himmah yang tinggi nggak akan melayani mereka. Itulah mengapa Imam Syafi'i selalu mengabaikan, tidak pernah menganggap orang-orang yang seperti sampah ini. Nggak pernah dianggap oleh Imam Syafi'i. Ya, biarkan saja. Karena melayani orang-orang begini, karena tujuannya adalah untuk memalingkan kita. Supaya kita juga himmahnya jadi seperti mereka. Yang ngelayani apa namanya orang-orang yang himmahnya seperti sampah begini ini menjadikan kita sama jatuh himmah kita. Ya. Nah, ini yang disebutkan tadi wa khassum nasi hayatan khassuhum himmatan wa afun mahabbatan wa talatan. Orang yang paling lemah himmahnya, paling lemah mahabbahnya, ya wa hayatul bahaim khairun min hayatihi ini. Bahkan hidupnya binatang itu lebih baik daripada hidupnya orang kayak begitu. Masya Allah. Ya. Apa katanya? Kamakila, ini seperti ungkapan dalam syair naharuka ya maghruru. Ya. Siangmu wahai maghrur, orang yang tertipu oleh dunia, orang yang tertipu oleh kedengkiannya, orang yang tertipu oleh kejahatannya tadi apa? Sahwun wa ghaflatun. Jadi siangnya itu isinya sahwun wa ghaflah. Isinya itu ya kelalaian. Jadi pokoknya sahwun. Ya lupa, lalai. Walailuka, malamnya orang-orang yang hatinya mati tadi itu naumun, isinya tidur. Semuanya malam tidur, siangnya main-main. Ya. Nah ini, Masya Allah. Warradalaka lazimu. Kehinaan bagimu itu lazim. Artinya selalu menyertai. Jadi orang-orang yang seperti itu, ya orang-orang murahan, orang-orang rendahan, orang-orang. Jadi makanya, nah ini penting. Ya. Orang yang punya himmah yang tinggi, jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Melayani orang-orang begitu. Kita sayang hatinya. Ya. Kita sayang hati kita sayang irodah kita. Nah ini. Kemudian wal maksud anna hayatal qalbi bil ilmi wal iradah wal himmah. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan hati, maksudnya hati ini bagaimana supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita ini dinamis, supaya hati kita ini tidak mati.
maka hidupnya hati itu dengan bil ilmi, dengan ilmu. Nah, makanya setan itu lebih takut kepada orang alim yang mengerti halal haram daripada orang bodoh yang melakukan amal. Kelihatan amalnya banyak. Karena orang bodoh ketika melakukan amal itu kelihatan amalnya banyak. Tapi siapa yang bisa mengendalikan hatinya? Ya, amal itu tidak ditentukan oleh banyak dan sedikitnya. Tetapi amal itu ditentukan oleh dua hal. Dalam surat Al-Mulk, kita Allah sudah menyatakan, ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala. Siapa di antara kalian amalnya paling sempurna. Amal yang paling sempurna itu kata para ulama ada dua. Ayyukum akhlasu amala wa ayyukum aswabu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling ikhlas dan siapa di antara kalian yang amalnya paling benar. Paling benar itu apa? Yaitu mengikuti hukum Allah. Nah, itu yang paling benar. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang paling benar. Nah, kalau dua itu kita dapatkan meskipun amalnya tidak banyak, maka amal itu lebih bernilai di mata Allah. Dan itu butuh ilmu, dua-duanya. Keikhlasan dan kebenaran itu butuh ilmu. Makanya di sini disebutkan, anna hayatal qalbi bil ilmi. Jadi hati kita itu hidup karena ada ilmunya. Ya, karena ada ilmu. Dengan ilmu hati kita akan hidup. Wal iradah wal himmah. Begitu juga dengan iradah dan himmah tadi. Jadi muter. Wan nasu idza syahadu dzalika minar rajul. Jadi kalau orang itu melihat hal itu ada pada seseorang yang hatinya hidup, yang ilmunya ada, ya kan? Maka kalau mereka kematikan hiya hayyul qalbi, itu adalah bukti hatinya hidup, wahayatul qalbi bidawan dzikri, dan hati yang hidup itu dengan zikir yang dawam, dengan terus ingat ya. Wa tarkid dzunub. Jadi zikir terus, kalau kita ingin hatinya terus hidup, iradanya terus kuat. Makanya banyak zikir, banyak ingat Allah, ingat mati, ingat setelah kematian. Itu yang menjadikan hati kita hidup. Maka dunia ini ringan bagi kita. Ya, dunia ini ringan bagi kita. Kita dakwah, kita berbisnis, kita berusaha, kita mendidik anak, membangun keluarga. Semuanya itu demi akhirat, bukan untuk di sini. Ya, kita untuk akhirat, bukan untuk di sini. Jadi karena itu hayatul qalbi bidawami dzikri. Jadi bagaimana hidupnya hati itu dengan dawami dzikri, dengan zikir terus-menerus. Kemudian watarkud dzunub. Nah, ini penting. Jadi karena kalau sudah dosa itu masuk di dalam hati kita, maka dosa itu kalla balrona ala qulubi makanu yaksibun, kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla balrona, ya, sekali-kali tidak. Balrona ala qulubi. Ya. Jadi dosa itu membuat hati kita rusak. Ya kan? Makanya orang yang melakukan dosa itu nggak akan tenang. Ya, mahaka fi sadrika, kata Nabi, membuat kita gelisah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, istafti qalbaka, coba minta nasihat hati nurani. Nggak ada orang yang melakukan dosa itu tenang, nggak ada. Hidupnya pasti gelisah. Sebaliknya orang melakukan ketaatan, hidupnya tenang. Itu hayatul qalbi. Nah, jadi kalau hati itu gelisah, itu berarti ada indikasi. Ya, karena dosanya dan sebagainya. Semakin lama banyak dosanya, hati itu lama-lama karena sudah biasa, maka dia tenang melakukan dosa. Itu alamat hatinya mati. Jadi kalau hati itu masih bisa gelisah karena dosa itu, bagus, segera melakukan pertobatan. Sampai kemudian betul-betul hatinya hidup kembali. Dan dia anti dengan kemaksiatan. Dia menolak kemaksiatan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, ketika orang melihat kemungkaran, poin yang ketiga itu, wa malam yastati fa'alaihi bil qalb. Ya, maka dia harus, kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka fa'alaihi bil qalb, dia harus dengan menggunakan hati. Ya. Apa yang dimaksud dengan hati? Ingkarul qalbi. Ya, jadi hati itu mengingkari kemungkaran. Ya, hati itu mengingkari kemungkaran. Nah, karena itu tadi bagaimana supaya hati kita tetap hidup? Dawamud dzikr, dengan zikir terus menerus. Ya, dengan zikir terus menerus. Makanya saya pernah sampaikan Rasulullah sebagaimana dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada zikir. Semua kehidupan Nabi, hatinya Nabi itu penuh dengan zikir pada Allah. Wa tarkud dzunub, ya, kemudian meninggalkan dosa. Ini. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak,
Jadi Abdullah Ibn Mubarak pernah mengatakan, ro'aitu dzunuba, aku melihat dosa. Tumitul quluba, dosa itu aku lihat telah memati. Jadi dosa itu aku lihat sedang tumitul quluba, mematikan hati. Waqad yuristudulla wa waqad yuristudulla idmanuha. Masya Allah. Jadi dosa itu selain mematikan hati, juga menyisakan kehinaan. Jadi nggak ada orang melakukan dosa itu mulia, tidak ada. Mulia itu di mata manusia. Itu pun ada waktunya. Maka orang yang melakukan kedoliman itu kelihatannya dia mulia ketika dia berkuasa, tapi kemarahan, kebencian, kemurkaan itu terpendam di dalam hati. Orang-orang tinggal nunggu saatnya ketika Allah buka, ketika Allah ledakan makarnya, maka semuanya itu akan berakhir dengan sekejap. Nah, inilah gambaran bahwa dosa itu mematikan hati dan menyisakan kehinaan bagi pelakunya. Wa tarkud dzunub hayatul qulub, kata beliau. Meninggalkan dosa itu ada kehidupan hati. Wa khairun nafsika isyanuha. Maka baik bagi dirimu isyanuha, yaitu dengan atau bermaksiat kepada dosa tadi atau meninggalkan dosa tadi. Itu lebih baik bagi dirimu. Sebab kalau tidak, maka itu akan menghancurkan hati kita. Masya Allah. Nah, oleh karena itu ada nasihat atau ada kunci yang terakhir yang saya ingin sampaikan, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah memberikan ijazah ya kepada kita. Jadi apa ijazahnya supaya hati kita senantiasa hidup? Beliau mengatakan, kata muridnya ini, seperti yang saya kemukakan tadi, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, aku mendengarkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ya, man wa'ada fa'ala ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi kalau ada orang yang membiasakan, ya, jadi dia membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum, zat yang ya hayyu, ya kan, ya hayyu wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, ya, zat yang maha qayyum, ya, bisa menjadi sandaran kita, ya, zat yang menjadi sandaran hidup kita, zat yang menghidupkan kita, ya hayy, ya, zat yang maha hidup, zat yang menjadi sandaran, ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Zikir ini dibaca sebanyak 40 kali, kata Ibnu Taimiyah, ketika waktu sholat sunnah fajar sampai sholat fajar. Ya. Jadi rentang antara sholat sunnah fajar sampai sholat fajar. Jadi sholat sunnah subuh, qobliyah subuh itu sampai sholat subuh 40 kali. Kata Ibnu Taimiyah apa? Kalau orang itu membaca itu, kullayaman baina sunnatul fajr wa salatul fajr arba'ina mar ahyallahu biya qalbah. Allah akan menghidupkan dengan zikir tadi hatinya. Ini ijazah dari Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Afani dalam kitabnya ini. Masya Allah. Nah, jadi ini saya kira poin penting yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan yang berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana hubungan antara hayatul qalbi ini dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insyaallah kita akan bahas di dalam sesi yang ke-12, ya, sekarang sesi yang ke-11. Insyaallah kita akan bahas pada sesi ke-12 hubungan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan hayatul qalbi. Insyaallah. Saya kira itu Ustaz Ahmad, ya, ada waktu kira-kira sampai pukul 6.30 ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan. Tafadhal masykur. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Musa TV. Sudah kita simak kajian kita pagi ini tentang bagaimana agar hati kita selalu hidup, ya. Disampaikan oleh Kiai tadi bahwa baiknya kehidupan kita itu tergantung kepada himmah aliyah, himmah yang tinggi, kemudian juga
cinta yang benar, ya, mahabbatus al-shadiqah, kemudian kehendak yang tulus, iradatul mukhlisah. Maka ketika kebalikan dari itu, maksudnya ketika himahnya rendah, cintanya itu tidak benar, kemudian kehendaknya tidak ikhlas, maka siap-siaplah kehidupan kita menjadi eh, seperti binatang, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang. Siangnya digunakan untuk bermain-main, kemudian malamnya tidur dan seterusnya. Maka sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, jika hidup kita seperti itu, maka segeralah berintrospeksi diri, kita kembalikan posisi hati kita agar hidup. Dan bagaimana caranya? Di antara caranya adalah dengan ilmu. Yang pertama, kemudian yang kedua dengan mendawamkan zikir, ya, sehingga hati kita selalu hidup. Yang ketiga adalah meninggalkan dosa. Baik, sahabat M1TV yang dirahmati Allah, silahkan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dituliskan di chatroom di YouTube. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Kiai untuk dijawab. Ada satu pertanyaan Pak Kiai, apa sesungguhnya makna iman itu? Disebutkan tadi bahwa iman itu akan naik ketika taat dan iman itu akan turun ketika maksiat. Ada juga hadis yang menyatakan tidak beriman seseorang apabila tidak menjadikan aku lebih dicintai dan seterusnya tadi Ustaz. Bukankah iman itu harus 100%? Ini dari pertanyaan Saqafah Islam. Bagaimana Ustaz? Iya. Para ulama menjelaskan, jadi iman ini kan terkait dengan sesuatu yang tidak tampak. Iman itu pondasi, dan pondasi itu memang kokoh. Maka ada mengatakan al-iman yazidu wa yanqusu hatta yazal. Di dalam hadis ini itu mengatakan bahwa makna al-iman yazidu wa yanqusu hatta yazal itu sebenarnya adalah majaz. Maksudnya bukan iman itu sendiri, tetapi takwa. Ya, itu takwa. Ada mengatakan begitu. Jadi makna iman yang dimaksud di sini itu bisa naik turun. Jadi yang naik turun sebenarnya terkait dengan ketakwaannya, bukan terkait dengan imannya, karena iman tadi itu harus rasikhan sabitan, ya, harus menancap dengan kokoh seperti akar tadi, dan dia tidak boleh tergoyahkan. Ini. Tetapi para ulama juga menjelaskan makna al-iman yazidu wa yanqusu hatta yazal. Iman itu bertambah, berkurang, bahkan bisa hilang. Itu dengan penjelasan yaziduhu bi ziyadati amalihi. Jadi bertambahnya iman itu dengan bertambahnya amal, wa ta'atihi, dan ketaatannya. Artinya ketika amalnya bertambah, amal ketaatannya bertambah, maka dalam hal ini dia akan bertambah imannya tadi itu. Dia akan meningkat. Sebaliknya ketika amalnya turun, ketaatannya turun, maka dia akan turun. Nah, itu konteks. Ada yang mengatakan seperti itulah konteksnya. Ya, yazidu bi ziyadati amalihi wa nuqsanuhu bi nuqsanih. Nah, kalau di sini kita lihat ukurannya, para ulama menjelaskan ada 3. Ya, karena konteks iman itu kan terintegrasi 3 hal, yaitu tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, kemudian qaulun bil lisani, ya, ucapan dengan lisan, dan amalun bil arkan, ya, dengan amal, ya. Jadi ada fisik yang melakukan amal, kemudian ada ucapan dengan lisan, dan ada tasdik di dalam hati. 3 aspek itu, hati, kemudian lisan, dan perbuatan tadi itu terintegrasi. Nah, karena itu orang yang imannya kuat itu tidak cukup hanya dengan, karena kita kadang-kadang sering mengatakan, oh kan yang penting hatinya. Enggak bisa. Hati yang hidup tadi itu tampak di dalam apa? Ucapannya. Hati yang hidup tadi itu tampak di dalam perbuatannya. Maka tadi disebutkan, kalau orang itu hatinya mati, kelihatan perbuatannya. Nah, tadi dicontohkan bahwa binatang itu lebih baik dibanding dengan orang itu yang hatinya mati tadi, ya, yang siangnya dia main-main, malamnya dia tidur, ya itu jadi main-main, tidur tadi itu kan perbuatan fisik, dan perbuatan fisik itu hasil dari apa? Hasil dari hatinya, hidup dan matinya hatinya tadi, kuat dan tidaknya,
lemah dan tidaknya hatinya tadi. Nah, karena itu para ulama menjelaskan tadi bahwa tasdik bil qalbi, qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, 3 aspek itu harus menyatu di dalam amal. Itulah mengapa dalam Al-Quran Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah pantas manusia itu mengatakan dirinya beriman sedangkan mereka belum diuji? Nah, jadi mereka ujian itu juga sebenarnya untuk memantaskan iman tadi. Ujian itu juga sebenarnya untuk menjadi pembuktian. Makanya dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan minal mu'minina rijalun sadaku ma'atullah alaih. Jadi di antara orang mukmin itu ada para kesatria, rijal sadaku ma'atullah alaih, yang membuktikan imannya, membuktikan komitmennya, membuktikan janjinya, apa yang sudah mereka janjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman itu memang di situ hati, tapi tidak berdiri sendiri karena terkait dengan pembuktian. Nah, maka iman dengan amal itu nggak bisa dipisah, bahkan indikasi iman itu yang dalam bahasa tadi saya sebut majas, kan ada mengatakan itu bukan imannya tapi ketakwaannya. Itu tampak pada indikasi-indikasi zahir tadi. Yazidu bertambah, wa yang kusu dan berkurang, hatta jal bahkan hilang, itu bukan hanya kelihatan imannya yang tidak tampak tadi itu bertambah berkurang dan bahkan hilang, tapi bisa dilihat dari indikasi zahirnya, yaitu dengan amalnya, ketaatannya. Itu yang membuktikan imannya tadi itu bertambah atau berkurang. Nah, ya. Jadi itu maksudnya makna al-imanu yazidu wa yanqusu hatta yazid. Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaannya makin banyak Pak Kiai. Semoga kita masih ada waktu untuk bisa menjawab semuanya. Ada sekitar 6 pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya makna qalb dan bagaimana hubungan antara akal dan hati serta perasaan? Nah, tafadhol Pak Kiai. Ini dari Ilmu Mudi. Ya, qalb itu merupakan isim mustarak kalau dalam bahasa Arab. Isim mustarak itu adalah nama yang memiliki banyak makna. Itu kata qalb. Di dalam Al-Quran, kata qalbu itu digunakan untuk beberapa maksud. Ya, jadi beberapa maksud. Jadi kadang Allah menggunakan kata qalb bermakna al-aql. Misalnya Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk berpikir, untuk memahami. Berarti hati yang dimaksud di sini adalah al-aql, karena yang punya fungsi untuk yafqahun itu adalah akal. Nah, jadi maka al-qalb di sini bermakna akal. Tetapi kadang-kadang al-qalb itu tidak berarti akal, tapi berarti al-wijdan, perasaan, ya, atau nurani, bisa juga. Nah, ini misalnya seperti ta'ma fil qulub. Nah, kata ta'ma fil qulub tadi itu kaitannya dengan nurani. Ya, jadi, nah, Al-Quran atau bahasa Arab ketika menggunakan kata qalb bisa begini, bisa begitu, itu tergantung korinahnya, tergantung indikasi yang digunakan oleh penggunanya itu untuk menjelaskan qalb yang dimaksud di sini apa. Kemudian yang perlu dicatat secara harfiah, kata qalbu itu dari kata qalaba. Qalaba itu berarti, ya, kalau kita menggunakan bentuk apa namanya, tad'aif, ya, qallaba yuqallibu. Makanya di dalam hadis Rasulullah menggunakan doa Allahumma ya muqallib. Ya muqallib itu satu akar dengan kata qalb. Ya muqallibal qulub, ya kan? Karena qalb itu dengan muqallib itu satu akar dari kata qallaba tadi. Nah, qalb itu artinya molak-malik kalau orang Jawa bilang. Ya, sesuatu yang tidak bisa sabat, tidak bisa teguh, tidak bisa anteng, ya, sukun, tidak bisa. Jadi qalb itu identik dengan harokah, gerak.
Nah, itu makanya di dalam Al-Qur'an ketika hati itu tenang digunakan kata tatmain. Nah, tatmain berarti hatinya itu tenang. Atau kadang menggunakan kata sukun. Sukun lawan dari harokah. Nah, makanya orang yang menikah itu hatinya tenang disebutkan Allah dengan menggunakan kata litas kunu, ya, supaya hatinya itu sukun. Sukun itu lawannya harokah. Kalau dalam ilmu tajwid itu kan harokat itu berarti gerak, ya kan? Kalau sukun itu mati, ya, maksudnya tenang. Nah, itu harokah lawannya sukun. Nah, ini kalau, nah, jadi hati itu begitu karakternya, makanya dia berubah-ubah. Maka di dalam doa Nabi, Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub. Nah, hati dalam konteks ini tuh hati yang terkait dengan perasaan tadi. Ya, ya muqallibal qulub. Doa yang lain disebutkan ya musabbital qulub. Ya. Jadi ya musabbit, karena yang muqallib dan musabbit itu adalah Allah. Yang menggenggam hati kita itu adalah Allah. Nah, gitu loh. Yang menjadikan hati kita bisa sukun tadi itu juga adalah Allah. Maka doanya Nabi, ya musabbital qulub, ya muqallibal qulub. Nah, itu dalam riwayat yang lain. Tapi intinya adalah sabbit qulubana. Teguhkanlah hati kami. Sabbit, baik yang diawali dengan musabbital qulub maupun yang diawali dengan muqallibal qulub, doanya sabbit qulubana. Teguhkan hati kami. Nah, ini doa Rasulullah. Nah, itu kaitannya dengan hati dalam pengertian wijdan, hati dalam kaitannya dengan perasaan. Kemudian ketika hati itu terkait dengan akal, maka ini berbeda. Ya, hati terkait dengan akal ini berbeda. Nah, dalam hal ini yang bisa eh, apa namanya menentukan atau membentuk hati dalam konteks akal kita, yaitu tidak lain adalah belajar. Ya, karena akal ini, ya, hati dalam konteks akal di sini itu tidak mungkin bisa kokoh, tidak mungkin bisa kuat itu kecuali dengan belajar. Nah, maka iman itu terkait dengan akal dan hati tadi itu dijelaskan oleh Syekh Fathul Salam dalam kitabnya Al-Istidlal Bid'an fil Aqidah itu dengan ungkapan begini. Jadi iman itu adalah eh, apa namanya? Akidah, maaf. Akidah itu adalah ma'in aqada alil qalbu. Ma'in aqada alil qalbu. Jadi apa yang diikat oleh hati bimuafiqatil aql. Nah, jadi akidah. Itu beliau istilahkan dengan ungkapan ma'in aqada. Jadi apa yang diikat. Ya, ma'in aqada alil qalbu. Jadi hati kita mengikatnya bimuafiqatil aql. Nah, jadi di situ qalbu tadi kaitannya dengan wijdan, perasaan. Kemudian akal di situ berarti terkait dengan akal dalam arti idrok, ya. Nah, ya, yang komponennya itu ada 4. Ada fakta, ada penginderaan, ada maklumat asyabiqah, dan ada otak. Nah, itu akal. Tapi qalb tadi dalam konteks apa namanya wisdom tadi itu lebih kepada hati yang tadi disebutkan molak-malik tadi itu bolak-balik atau apa namanya yang harus sukun dan tumanina tadi. Nah, jadi istilah sukun dan tumanina itu tidak berlaku dalam konteks akal, tapi itu berlaku dalam konteks hati yang dalam pengertian wijdan. Nah, itu paham ya bedanya. Jadi supaya kita clear, ya baik. Masya Allah. Eh, Satu lagi seperti Kiai, waktu kita masih ada, sisanya insya Allah dijawab di kesempatan yang lain. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, apa yang bisa kita lakukan bagi orang atau saudara yang hatinya mati, tidak punya semangat kerja, tidak ingin mencari ilmu, tidak ada semangat untuk menjemput hidayah dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan bagi terhadap orang yang seperti ini? Ini dari Rumayso Atiqah. Oke. Ya, orang yang hatinya mati itu tadi sudah disebutkan. Pertama, boleh jadi dia tidak punya ilmu sehingga dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, boleh jadi hatinya sudah dipenuhi dengan dosa sehingga mati, ya, atau dia jauh dari mengingat Allah. Nah, karena itu bagaimana caranya supaya orang yang mati seperti ini bisa dihidupkan kembali? Tentu dimulai dari 2 hal tadi. Jadi kalau tadi kita baru saja membahas tentang hati dalam arti wijdan, perasaan, dan yang kedua akal.
maka bisa dimulai dari dua-duanya. Itulah mengapa di dalam surat An-Nahl Allah ketika bicara tentang dakwah itu menggunakan 3 uslub. Ya, Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah di situ maksudnya apa? Bil hujjah damighah. Jadi hujjah damighah itu berarti konteksnya dengan akal. Jadi ajaklah ya untuk ila sabila ke jalan Tuhanmu bil hujjah damighah dengan argumentasi yang kokoh. Berarti dengan akal. Artinya akal ya dengan ilmu maksudnya di sini dengan hujjah damighah. Kemudian yang kedua wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu ada dua. Dua yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah mukhatabatul ukul bi itsaratil qulub. Nah, jadi ketika memanggil akalnya itu dipanggil ya. Jadi misalnya orang itu malas, kita ajak misalnya kamu ini jangan malas, itu memanggil akalnya sebenarnya. Tapi kalau itu saja dipanggil, maka hatinya tidak tergerak, maka harus dua-duanya. Itu yang disebut mukhatabatul qulub, mukhatabatul uqul wa itsaratul qulub. Maka bagaimana hatinya disentuh? Dengan cara apa menyentuh? Bisa diingatkan tentang apa namanya mauidhah ya, tentang neraka, tentang surga, tentang hisab, tentang itu bagian dari isyaratul qulub. Ya, bagian dari isyaratul qulub. Jadi mukhatabatul uqul wa isyaratul qulub atau sebaliknya. Mukhatabatul uqul wa isyaratul qulub ya. Yang pertama tadi mukhatabatul uqul isyaratul qulub atau mukhatabatul qulub wa isyaratul uqul. Nah, jadi yang kedua itu bagaimana kita memanggil hatinya, kemudian menyentuh pikirannya. Nah, jadi menyentuh pikirannya itu bisa saja karena argumen ya yang bisa membuat dia klok. Nah, itu sehingga akhirnya membuat dia berubah. Nah, itu juga penting. Ada titik balik yang disebutkan dalam kehidupan tadi itu. Ya, itu yang disebut tadi itu sebagai titik balik itu. Jadi argumen yang membuat dia bisa klok. Nah, ini penting ya untuk mempengaruhi hatinya, untuk mempengaruhi pikiran dia tadi itu. Nah, karena itu mau itu hasanah yang dimaksud di dalam ayat tadi itu kita jalankan dua-duanya. Ya, jadi memanggil pikirannya dan mempengaruhi hatinya atau memanggil hatinya dan mempengaruhi pikirannya. Nah, ini dibolak-balik. Itu cara yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Naml, maaf. Ya, dalam surat An-Naml. Jadi itu. Nah, ini gambaran yang terkait dengan apa namanya, bagaimana caranya kita bisa menghidupkan orang yang sudah dalam keadaan hatinya mati tadi itu. Nah, yang ketiga itu kan wajadilhum billati ahsan. Ya, mujadalah. Ya, mujadalah itu juga penting kalau orang itu misalnya udah kerak. Ya, ibaratnya udah pikirannya atau hatinya itu udah kerak. Itu harus keraknya itu harus dibongkar. Nah, itu wajadilhum billati ahsan. Nah, maka cara yang dilakukan Nabi itu biasanya dengan dialog. Karena orang yang seperti ini kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin akumulasi dari stres, akumulasi dari apa. Kita harus membongkar pikiran-pikiran dan perasaan dia dengan cara apa membongkarnya. Nggak bisa langsung kita hantem setiap hari kita nasihati, nggak bisa. Caranya bagaimana? Kita ajak ngobrol, kita ajak dialog. Ya, dari dialog kita tahu apa pikiran dia, dari dialog kita tahu apa hati dia, isi hati dia. Nah, di situ kita luruskan satu-satu. Dengan cara tadi, ya bil hikmah mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Itu caranya. Maka uslub dakwah Nabi itu tidak semata-mata uslub khitobah. Ya, tidak semata-mata uslub khitobah dengan menggunakan teknik khutbah. Tidak. Tapi kadang-kadang ada uslub khiwar. Nah, uslub khiwar. Nah, ini. Jadi dengan dialog, dengan dari situ Rasulullah SAW tahu. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat yang berisi khiwar. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari cara bagaimana Allah mengajarkan mereka. Itu saya kira. Baik, Masya Allah, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, komplit dan lengkap jawaban dari Pak Kiai. Namun mohon maaf bagi sahabat yang pertanyaannya belum dijawab oleh Pak Kiai, insya Allah di pertemuan berikutnya, ini masih ada 3 atau 4 lagi pertanyaan, kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah hari ini cukup, saya kira sudah waktunya juga sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan.
dan kepada Pak Kiai jazakallahu khairan katsiran atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian tafadhol Pak Kiai, kalimat atau kesimpulan pada kajian kita kali ini, kemudian ditutup dengan doa dan juga salam kepada Pak Kiai, tafadhol. Ya, sebelumnya saya koreksi tadi ud'u sabil rabbika itu dalam surat An-Nahl. Nah, saya koreksi sedikit. Kemudian hal yang perlu kita pahami ya, jadi bahwa ketika kita bicara tentang bagaimana himmah yang tinggi, bagaimana iradah yang shadiqah tadi, kemudian hati yang khalisah yang tulus tadi, itu semuanya ujung-ujungnya nanti adalah hayatul qalb. Ujung-ujungnya adalah hati kita. Maka penting membersihkan hati, itu penting. Dan pertolongan Allah diberikan, itu kan hati kita bersih. Betapa banyak orang yang punya kekuatan, betapa banyak orang yang punya segalanya, materi ada, semuanya ada. Tapi Allah tidak memberikan pertolongan karena hatinya. Nah, peristiwa perang Hunain itu menunjukkan kepada kita betapa jumlah yang banyak itu tidak ada artinya karena hati kaum muslimin pada waktu itu sedang tidak tertuju kepada Allah. Jadi mereka melupakan Allah karena mereka sudah punya kekuatan. Maka Allah tunjukkan pada mereka. Karena itu Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Sekali-kali jangan melupakan Allah. Maka kita harus selalu menyertakan Allah di dalam setiap amal kita. Supaya hati kita senantiasa hidup. Makanya tadi, penuhilah diri kita dengan zikir. Supaya kita bisa selalu zikir, maka harus ada ilmu. Ya, termasuk diantaranya adalah terkundung. Nah, ini penting. Supaya kehidupan kita yang dimulai dari kehidupan hati kita ini benar-benar bisa kita jaga. Dan untuk menjaga supaya kita senantiasa bisa di dalam situasi seperti itu, maka suasana keimanan harus kita bangun. Suasana keimanan itu, jawul iman itu harus kita bangun. Maka mulai dari rumah kita harus hidupkan rumah kita dengan jawul iman, suasana keimanan. Kemudian yang kedua, lingkungan pergaulan kita harus hidupkan dengan jawul iman. Maka carilah teman yang soleh, itu juga penting, agar kemudian hati kita, hidup kita senantiasa terjaga di dalam ketaatan. Dan terakhir, selalu seperti diingatkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu juga kunci agar kita tidak berada di dalam kerugian. Apalagi di zaman seperti ini. Sanawat khoda'at, kata Nabi, tahun-tahun penuh kebohongan. Kalau kita tidak saling mengingatkan, kalau kita tidak saling menjaga, boleh jadi kita akan terperosok. Dan itu yang akan menjadikan kita semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Saya kira itu intinya, menjaga hati agar tetap hidup. Kita butuh suasana, kita butuh lingkungan, kita butuh jamaah, kita butuh atmosfer yang selalu senantiasa terjaga. Rumah yang baik, lingkungan yang baik, termasuk pengajian, masjid, itu adalah tempat-tempat yang insya Allah akan senantiasa bisa menghidupkan hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini sudah selesai. Nantikan kembali kajian kami hari esok. Setiap hari, kajian subuh online setiap pukul 5.30 sampai 6.30. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, perlu kami juga sampaikan pada kesempatan kita kali ini, Ma'had Syaraful Haramain telah membuka pendaftaran untuk calon mahasantri angkatan ke-10 untuk program I'dad Lugawi, yaitu persiapan bahasa, kemudian juga takmili, penyempurnaan bahasa, dan program utama kita adalah Dirosah Islam, yaitu program kajian Thaqafah Islam. Biasanya Ma'had mengadakan program ini secara offline, sehingga memang berbatas hanya orang-orang yang terdekat lokasinya di Bogor, namun
sekarang alhamdulillah kita buka online, jadi bagi sahabat MSat TV dimanapun antum berada, bisa mengikuti program ini, karena kita siapkan dengan online. Baik, syukron atas kehadiran para sahabat sekalian di program ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga share kajian ini, subscribe channel YouTube kami agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhas sadatul a'izza wa tullab wa talamid al-ahibba, Ismi Mudiri Ma'had Syarfil Haramain, nuhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi wasati ghuyum as-sama' wa bain khuyuti asy'ati syams wa bain aghsan al-azhar wa uraq al-ashjar wa biqulubin malah al-mahabbah wa ruhin tab'athu an ruhil ukhuwah, naqulu lakum bikulli ma fil qani sa'adah, ahlan wa sahlan bikum ya aghlal ailat. Kami bahagia menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga besar Ma'had Syarful Haramain. Mari kita eratkan ikatan kekeluargaan di antara kita saat kita tengah menghadapi musibah, dengan selalu ridho dan sabar, ridho terhadap qada dan qadar Allah, dan sabar menerima qadanya, agar kita bisa menyambut Ramadan 1441 Hijriah dan tahun ajaran 2020-2021 dengan lapang dada. Anak-anak sekalian, para santri Ma'had Wakaf Syarful Haramain, para wali santri, juga tulab kami di program I'dad Lughawi, program Takmili, dan program Dirasah Islamiyah, juga umumnya seluruh kaum muslimin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Betapa tidak, karena Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Allah menyatakan di dalam surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka bersukacita, karena rahmat dan karunia Allah itu jauh lebih utama, jauh lebih baik dari semua yang mereka kejar, dari semua yang mereka kumpulkan. Marilah kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa gembira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa bersemangat mengisi Ramadan tahun ini, sehingga mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Abah Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak santri program kuliah Aimah wa Tufat Ma'had Wakaf Syarful Haramain, insyaallah kegiatan belajar mengajar yang kita nantikan akan segera dimulai. Walaupun kondisi tidak memungkinkan kita bisa belajar di kelas, insyaallah kami sedang siapkan program online. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Abah dan Umah di rumah untuk membantu kami dalam belajar mengajar nanti, dan juga mohon bantuan Abah dan Umah untuk mendoakan kami, semoga kami proses pembangunan Ma'had ini berjalan dengan lancar dan juga baik dan selesai sampai akhirnya. Dan juga kami berpesan kepada Abah Umah sekalian, tetaplah bersabar, berkuat kesabaran kita, dan kita tetap waspada. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beruntung. Dan juga mari kita jadikan rumah-rumah kita sebagai tempat kita yang penuh dengan manfaat. Bagaimana Allah katakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan tempat tinggal kita, rumah-rumah kita sebagai tempat tinggal yang nyaman dan penuh manfaat. Salah satunya adalah dengan menjadikan rumah kita sebagai sekolah atau madrasah. Para santri dan kaum muslimin yang Allah muliakan, jika kita ditimpa musibah, jika kita sedang diuji dengan kesulitan, maka tidak ada jalan lain bagi kita lain pasrah, tawakal, dan ridho terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika Dia mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Semoga musibah yang menimpa kita saat ini, kesulitan yang kita rasakan saat ini adalah merupakan rahmat, merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para santri dan wali santri Ma'had Wakaf Syaraful Haramain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan wabah COVID-19 yang sedang melanda kita semua ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, marilah kita menghadapinya dengan sepenuh keyakinan bahwa apa yang terjadi ini merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang muslim, tidak ada sikap dalam menghadapi qada dan qadar Allah selain sikap ridha dan sabar serta berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa berikhtiar melakukan usaha untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari wabah COVID-19 ini dengan cara tetap berada di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tidak lupa berdoa dan saling mendoakan semoga kita semuanya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melaksanakan amal soleh di dalam bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selamat mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, pendidikan menengah dalam program Kuliatul A'imah wal Hufaz di Ma'had Syaraful Haramain. Kami nantikan kehadiran anak-anak sekalian dalam suasana yang penuh semangat untuk meraih cita-cita. Semoga apa yang didambakan, apa yang diharapkan oleh keluarga besar kita, apa yang ditunggu-tunggu oleh umat, yaitu berupa kontribusi besar kita bagi kebangkitan, dapat terwujud. Jangan lupa juga untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga rahmat, maghfirah, dan ampunan Allah dianugerahkan kepada kita di bulan suci ini. Wabil khusus pada saat Lailatul Qadar nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan dan kemuliaan. Semoga juga kita segera dikeluarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bala bencana. Semoga yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua dan juga umat Islam semua untuk segera dapat menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini atas bimbingan dan pertolongannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.